Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Yasir Nene Ama. Pagi hari ini bisa menyapa teman hati semuanya dalam program Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati. Nah, pagi hari ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Kang Rasid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. ya, Kang ya? Alhamdulillah Kak Yasir sehat walafiat. Alhamdulillah selalu sehat walafiat. Semoga teman hati juga sehat ya. Nah, teman hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, topik kita pada pagi hari ini adalah menghias yang tampak, merusak yang tersembunyi. Wah, ini topiknya sangat tersirat nih ya. Menghias yang tampak, Siap. merusak yang tersembunyi. Nah, sebelum kita persilakan Kang Rasid untuk menyampaikan tausiahnya, saya ajak dulu nih teman hati untuk menyimak sebuah artikel berikut ini. Nah, berdasarkan riset dari Learnfast yang mensurvei 1.000 responden, 56% generasi milenial mengakui ternyata mereka mengunggah foto di media sosial agar dinilai mampu berlibur atau makan di tempat yang lebih mahal dari kehidupan mereka yang sebenarnya. Tak sedikit yang berhutang untuk membiayai gaya hidup palsu mereka, yang sebenarnya mereka ternyata tidak mampu nih teman hati. Ada juga yang membuat kebohongan di sosial media agar hidupnya dinilai sempurna dan juga bahagia. Nah, ini fenomena yang banyak terjadi nih Kang di kehidupan kita sekarang, apalagi Hmm. gadget itu apapun digitalisasi kan semakin merebak nih, berlomba-lomba menghias yang tampak oleh orang lain apa tampak oleh mata, tapi kalau kita lihat Allah itu kan menilai itu kan bukan yang ditampak, tapi menilai dari hati kita tuh Kang. Betul nggak Kang? Seperti Betul. itu? Silakan Kang. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman hati rahmati Allah. Kak Yasir, temanya dahsyat Kak Yasir. Jadi yang tampak-tampak itu dihias Ya, agar terlihat ini, tapi merusak yang tersembunyi. Tersembunyi itu dalam hal ini hati. hati. Ya. Mm-mm. Begini Kak Yasir dan teman hati rahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala itu memandang kita. Dan Allah itu meneliti kita, dan Allah itu sangat menyaksikan detail kehidupan kita. Dan cerminan alat untuk berkomunikasi dengan Allah itu Allah tidak melihat rupawan kita, Mm-mm. Allah tidak melihat lemah gemulainya gerakan kita, karena Allah tahu itu, karena ini ciptaannya. Yang Allah lihat itu hatinya. Dalam lengkap Rabbi menyampaikan innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakinallahu yanzuru ila qulubikum. Allah itu menyaksikan kita bukan dari sisi rupawan kita. Allah itu melihat kita bukan dari sisi casing kita, tapi Allah itu melihat dari sisi kolbu kita. Mm-mm. Maka oleh karena itu usahakanlah hiasi batinmu. Insya Allah lahirmu akan ikut. Dengan kata lain, hurt your side, fresh your side, hurt inside. Oke. Jadi kalau hatimu sehat, Mm-mm. maka outside-mu ikut sehat. Mm-mm. Dengan kata lain, itu inner beauty. Kecantikan dan kesehatan di dalam, itu lambat laun akan mengakibatkan outer beauty. Nah, sekarang kita terbalik. Itu harapan Allah kepada hambanya. Rawat hatimu, rawat inner beauty-mu, treatment kesehatan batinmu. Maka lahirmu akan ikut. Nah, itu anjuran Allah. Karena kita hidup mengharap keridhaan Allah. Betul. Kita berumah tangga ingin penglihatan dari Allah. Nah, sedangkan media sosial atau kehidupan yang serba Internet of Things ini, yang masuk ke level 5G ini, itu gerakan modern. Sangat modern sekali. High tech. Kalau sudah high tech, high risk. Kalau sudah high risk, high cost. Nah, teknologi yang ada di sekitar kita. Mau makan, teknologi. Mau bepergian, teknologi. Nah, itu semua memang ada efek budaya bawaan. Nah, Kak Yasir, maka kita hidup itu hanya mengharapkan ridho Allah. Betul. Kita hidup hanya mengharapkan penglihatan Allah. Nah, kalau penglihatan manusia, maka kita suka fokus kepada casing kita. Rambut diperhatikan, kemudian pakaian diperhatikan, karena dilihat oleh manusia. Nah, kita terpana dengan ini. Internet of Things yang menyodorkan aplikasi sosial media, di situ kan hanya layar, serba high touch, high screen gitu ya. Maka tampilkan foto yang fotogenik, menampilkan kebahagiaan semu di sosial media. Itu memang kan kondisi saat ini. Tetapi punten, walaupun teknologi itu tinggi, tapi akhlakmu jangan tergerus. Rawat hatimu.
Nah, Jangan sampai merusak yang di dalam merusak tadi yang ya. di dalam. Sebab punten, ketika yang di dalam rusak, maka akan rusak di luarnya. Dengan kata lain, orang yang sering menampilkan kebahagiaan semu, dia itu sakit sebetulnya kayak Sir. Sakit psikologinya, sakit batinnya. Dia pingin dapat pengakuan, pingin dapat eksistensi, pingin dapat follower. Yang pada akhirnya itu akan berefek ekonomi dong. Kalau follower banyak, kemudian bisa menjadikan masuk ekonomi kepada dirinya. Tetapi dia dibangun dengan kalimat dusta. Padahal yang ditampilkan itu tidak seaslinya. Maka oleh karena itu, ini penyakit kayak Sir. Penyakit di dunia modern. Menampilkan yang tampak, tapi rusak yang di batin. Itu kenapa muncul? Karena dia tidak terkoneksi dengan Tuhannya. Penyakit terbesar di dunia modern adalah dia terdistrupsi kayak Sir. Terdistrupsi, teralihkan jauh dari Allah. Siapa saja yang mendistrupsi itu handphonemu. Yang mendistrupsimu itu adalah gadgetmu. Yang mendistrupsimu jauh dari Allah adalah 1000 channel televisimu. Sehingga engkau jadi jauh teralienasi. Nah, akibat jauh dari Allah, karena tidak connect dengan Allah, dia hanya connect kepada manusia saja. Harusnya engkau connect kepada pencipta manusia. Engkau boleh melihat bayi yang lesung pipit, ganteng dan cantik. Jangan terpana dengan bayinya. Kalau engkau terpana dengan bayi, engkau akan jadi terpesona. Kalau engkau terpesona, engkau akan merana. Bagaimana ketika di dewasa dia nendangmu. Dia tidak sopan kepada orang tuamu. Ketika melihat gantengnya bayi, connect kepada penciptanya. Masya Allah, cantik Nah, sekali, ganteng sekali. kita tidak melihat istri yang cantik. Boleh sampai, Masya Allah, mama cantik sekali. Tapi ketika lihat cantiknya istrinya, jangan terpana dengan kecantikannya. Tapi connect kepada Allah. Masya Allah, mama cantik sekali itu pakaiannya. Berarti memang bisa disinkronisasikan ya, di mana ketika kita menghias yang di luar itu akan tampak indah, dasarnya dari hati Dari kita ya. dalam. Jadi ketika hati kita itu baik, hati kita itu indah, itu insya Allah akan memancarkan yang di luar itu juga indah juga ya. Betul. Betul, oke. Nah, nanti dilanjutin lagi ya Kang Rasid, bagaimana agar bisa menciptakan hati itu indah, di luar juga indah. Kadang-kadang kan orang tuh susah. Yang penting di luarnya aja dulu deh. Yang indah hati mah antar aja.